Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi walhamdulillah rabbil alamin. Kita mulai lagi dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatihi wal mazkurin wal maktubin wal maksudin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat kawan-kawan yang stuck hidupnya, ya stuck banget di situ aja, nggak ada kemajuannya, nggak ada perubahannya, nggak ada peningkatannya, nggak ada jalan-jalannya, nggak ada naiknya. Ya, buat kawan-kawan yang kayaknya tuh kehidupannya kelok gitu, kekunci gitu, di situ-situ aja, keadaan juga gitu-gitu aja. Maka bertasbih menjadi pilihan yang sangat hebat, sangat kuat, sangat bagus. Sangat bisa dipilih banget, yang bisa membuat kawan-kawan nanti bergerak gitu. Nggak jumut hidupnya, colorful, nanti berwarna. Buat kawan-kawan yang hidupnya juga kayaknya jauh dari keuntungan, dari keberuntungan, dari yang disebut sebagai orang yang beruntung gitu. Ya mungkin hancur mah kagak gitu ya. Enggak beres mah enggak gitu. Tapi terlalu biasa banget gitu. Maka bertasbih juga adalah sebuah pilihan yang sangat cerdas sekali. Bertasbih itu secara sederhananya subhanallah. Itu yang paling pendek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, itu nanti irama kehidupan kita ini akan selaras dengan semesta gitu. Karena kan semesta raya ini dan bumi, dengan semua yang ada di bumi kecuali manusia-manusia pilihan ya. Manusia ya ada yang gak bertasbih pastinya, banyak. Tapi semesta raya dan bumi ini semuanya bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Banyak sekali ayat-ayat di dalam ayat suci Al-Quran bahwa semesta raya ini bertasbih. Galaksi dengan segala planet, bintang, benda-benda luar angkasa yang isinya ampun, nggak terhitung. Diperkirakan galaksi aja ada 2 triliun lebih. Sedangkan satu galaksi seperti galaksi kita ini, aduh, udah nggak kehitung planet seperti bumi ada berapa. Nah, kaliin dah tuh 2 triliun. Dan jumlahnya masih nggak paham berapa. Jadi buat teman-teman yang stuck banget hidupnya, ya nggak colorful, nggak berwarna, diam di tempat, karir juga mentok, ya jabatan, pengaruh, wewenang, kekuasaan ini tidak berarti harus politik saja ya, tapi kekuasaan atas rumah, ya sebagai kakak tapi nggak kuasa terhadap adiknya. Ya. Sebagai suami tapi nggak kuasa kepada istrinya, ya, sebagai istri nggak kuasa terhadap dapur misalnya, ibu nggak kuasa sama anak-anaknya, wah dah tuh hajar pakai tasbih dah. Buat yang tadi saya bilang nggak hidupnya ini cenderung statis gitu, bahkan jauh dari yang disebut dengan enak, nyaman, bagus, keren, nikmat, senang, bahagia gitu. Datar aja gitu. Bertasbih pilihan yang sangat cerdas sekali. Pilihan yang bukan pilihan, wajib dipilih. Subhanallah, minimal begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebagaimana sholawat hajar 1000 gitu, sallallahu alaihi Muhammad 1000. Tasbih juga layak di 1000-in gitu.
Karena tasbih juga ya seperti kita pelajari dari pelajaran yang telah lalu. Ya. Apalagi bertasbih dengan tasbihnya Al-Isra, tasbih istimewa di bulan Rajab. Ya, ayat yang mengantar pada peristiwa Rajab, ya, peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Kita semua diajak mengagungkan Allah, memahasucikan Allah yang memang sudah maha suci. Kita menjadi yang terhormat, menjadi yang mulia, bisa ikut mensucikan Allah Jalla Jalaluhu. Allah memperlihatkan keagungannya dengan membawa seorang hambanya yang mencapai puncaknya, lalu diberangkatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, dan kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratil Muntaha, kemudian indah Jannatul Ma'wa, surga Al-Ma'wa, ya, dan kemudian ke arsy Allah Jalla Jalaluhu yang hanya Allah yang tahu, dan kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih dengan tasbih biasa, pendek, yang nggak perlu dihafal pada hafal. Tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Nah, tapi al-asma'nya, asma yang dilekatkan oleh Allah kepada tasbih, ini asma'nya cakep-cakep, asma'nya keren-keren, asmaul husna maksudnya. Ya. Pada Al-Isra ayat 1 misalnya, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maka secara tadabbur, orang yang senang bertasbih, tasbih saya bilang tadi dilekatkan oleh Allah dengan namanya. Pertama, nama puncaknya, lafzul jalalah Allah, subhana plus lafzul jalalah Allah. Pada kemudian ayat 1, subhana ditambah dengan isim mausul alladzi, lalu ada silatul mausulnya dari mulai asra sampai innahu huwas samiul basir, menjelaskan tentang siapa sih yang kita tasbihkan. Lah, di sini saja al-asmaul husna yang dipakaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada dirinya sendiri untuk menjelaskan siapa dia pada isim mausul alladzi, yang artinya adalah yang. Subhana alladzi, subhanalladzi, maha suci Allah yang, gitu. Yang apa? Yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Ingat Masjidil Haram dua, Al-Haramaini Syarifain, Makkah dan Madinah, ya, ilal Masjidil Aqsa, sampai kemudian Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kemudian kata Allah, kami berkahi di sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar dan yang maha melihat. Kita sudah sedikit bahas di pertemuan yang lalu bahwa ketika kemudian kita bertasbih, maka potensi diri kita dari semua panca indera kita akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Akan dinaikkan, ditingkatkan, digedein, dibesarin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita sentuh jadi gede, mantap. Kelihatannya kayak hal sederhana, semua orang bisa melakukan, tapi kenapa dia beda? Begitu dia melakukan, gitu, langsung kayaknya ada pelipatan yang kita bilang mustahil, hal yang mustahil.
Gak mungkin. Misalkan sama-sama bikin kosmetiknya, tapi kok dalam 2 tahun bisa bikin 3 pabrik. Sama-sama bikin baksonya, tapi dalam 2 tahun bisa punya 17 cabang, ratusan kemudian tenaga kerja. Satu bakso nggak bisa dibilang kecil loh. Satu bakso misalkan bisa 10 sampai 15, 20 karyawan sip-sipan. Kali 17. Udah hampir 200 atau 300 itu. Dalam 2 tahun bisa bangunin rumah orang tuanya, bangunin rumah mertuanya, berangkat haji, berangkat umroh. Ya Rabb. As-Sami Al-Basir. Dilipat gandain pendengarannya, penglihatannya, panca indera dilipat gandain. Saya sering ngasih contoh kira-kira begini. Ada orang yang panca inderanya dikecilin malah oleh Allah. Karena matanya dipakai maksiat, telinganya dipakai maksiat, mulutnya dipakai maksiat. Sampai bab ini saya sendiri harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'alika mastata'na nastaghfiruk wa na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nastaghfirullahal 'azim wa natubu ilaih. Ada orang-orang yang panca inderanya malah dikecilin sama Allah, bahkan dimatiin, summum bukumun umyun gitu kan. Ada fahum la yaqilun, ada fahum la yarji'un. Gak bisa dipakai buat mikir, merasa, mengembangkan dirinya, gak bisa dipakai. Ada yang gak bisa balik setelah lumpuhnya, butanya, bukan fisik ya. Kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu, padahal ilmunya banyak, kebisaannya banyak, channelnya banyak, networkingnya, jaringannya gitu ya banyak, bagus, tapi yang Allah dimatiin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun gitu. Walahum adzabun azim. Dikerja mati sama Allah. Tapi dengan kita bertasbih disuciin lagi tuh. Mulai dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Dengan kita mensucikan Allah, Allah mensucikan kita. Kita tahu kan seberapa parah diri kita ya kan. Mata kita seberapa parah, telinga kita seberapa parah, mulut kita seberapa parah, jempol kita juga seberapa parah. Kita tahu. Maka mensucikannya ini salah satunya dengan bertasbih. Dan kalau sudah suci, ya Rabb, energinya luar biasa. Tadi ya saya mau cerita ya. Ketika sudah digedein oleh Allah, maka desisannya aja itu terdengar sama orang yang jauh. Ya, sebutlah misalkan si fulan pengen jual motor. Didondong sana, dondong sini, ditenteng sana, tenteng sini, dibawa sana, dibawa sini. Harga mengecewakan. Enggak ada yang sesuai dengan harga yang dia mau. Dibawa pasaran. Ya emang ketemunya pembeli, tukang gade. Tapi dibenain dulu nih sama dia. Dibenain sama dia dirinya. Enggak dia tawarin kemana-mana. Pokoknya dia istighfar dulu. Dia ngaji-ngaji dulu. Dia sholatin dulu. Dia baca sholawat dulu. Dia bersihin. Ditanzih sama dia. Ditasbihin sama dia. Hingga pada suatu masa dia berdesis doang sambil nyuci motor. Ya Allah, mudah-mudahan ini motor laku 8 juta. Ya Allah. Ayo sambil dia cuci. Ya, 2, 3, 4 hari ada teman dia datang. Weh bro, motor lu mau dijual? Tahu dari mana? Siapa ya yang ngomong gitu. Jadi apa namanya, ucapannya tuh bong 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 bong. Gila itu. Edan itu. Makanya kita sering bilang subhanallah. Sampai sini nggak selalu subhanallah itu untuk yang jelek. Masya Allah untuk yang bagus. Buktinya subhanallah dipakai buat Isra Mi'raj. Bagus kan, perkara bagus kan. Memuji Allah. Ya boleh berbeda. Itu dia nggak nawarin ke sana kemari, dia nggak bawa motornya ke sana kemari, dia nggak tenteng motornya ke showroom ini showroom itu, tukang motor ini tukang motor itu, tukang gade ini tukang gade itu, enggak.
Diasikin aja ke dalam, dia bersihin mulutnya, dia bersihin matanya, dia bersihin kemudian telinganya, dia bersihin akal, hati, pikiran, perasaannya, dia bersihin badannya dari kotoran-kotoran fisik dan non fisik. Dengan apa? Banyakin sholawat, banyakin tasbih, istighfar, taubat, banyakin baca Quran. Dan hidupnya ya kayak biasa aja, dia tetap kerja ke pabrik, nggak ada bedanya. Lalu ketika dia berdesis, ya Allah, saya pengen jual motor ini, ya Allah. Benar laku 8 juta. Ada orang nawar, "Woi bro, mau dijual motor lo?" Tahu dari mana deh? Siapa yang ngomong? Nggak bisa dia jelasin. Karena suara itu datang, sang itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa duit motor lo nih? Ya ente kira-kira berapa? Kalau motor gue kayak begini posisi apa adanya ya, 8 juta dilepas gak? Masya Allah, asli itu. Tasbih juga ketempelan nama apa? Sama Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Hakim. Al-Alim, Al-Hakim. Misalnya pada surah Al-Baqarah, tasbihnya malaikat malah itu. Kalau kita bertasbih dengan jenis tasbih ini, wudu, tasbihnya malaikat. Al-Asmaul Husna ditempel sama tasbih ini, Al-Alim, Al-Hakim. Dua Al-Asmaul Husna yang konsisten ada di surah Yusuf, mengantar kemudian Yusuf putra Yakub menjadi raja, becoming the greatest king, one of the greatest king, salah satu kemudian raja terhebat sepanjang sejarah. Dana menteri yang memegang kemudian aset dan keuangan negeri Mesir, bumi Kinana pada saat itu. Al-Alim, Al-Hakim. Berarti semua yang bertasbih, ya, terbuka kemungkinan dua Al-Asmaul Husna ini nempel pada dia. Al-Alim, Al-Hakim. Nanti banyak ilmunya, banyak kebijaksanaan yang dia punya, banyak hebatnya, banyak potensinya. Dan diantar sama Allah, tak, menjadi orang penting, orang pesohor, orang yang diterima, orang yang kemudian diamanahi begitu banyak hal yang asik, bagus, keren, baik, menjadi the chosen one, menjadi dipilih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya nyaranin gitu kepada diri saya dan kepada siapapun di dalam dakwah saya sekian puluh tahun terakhir ini dengan izin Allah, baca yang sempurna tasbihnya. Misalkan tasbih pada surat Al-Isra ayat 1 yang menjadi masterpiece serial yang kita pelajari menyambut bulan Rajab dengan izin Allah Jalla Jalaluh, agar semua orang bisa Isra, semua orang bisa Mi'raj. Tentu bukan Isra dan Mi'raj seperti Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi Isra itu apa sih? Berjalan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak diam di tempat, gak mandek, gak stuck, gak kekunci. Tumbuh, berkembang, asik kan? Jangan begitu-gitu aja gitu, di situ-situ aja gitu, gak punya pengalamannya. Apalagi kalau yang melihat tayangan ini, mendengar kemudian kajian ini adalah barisan dari anak-anak muda. Waduh, mesti banyak penjelajahannya. Makanya mesti doyan bertasbihnya 1000 lah. Tiap hari itu mengiringi sholawatnya juga 1000. Subhanallah, 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 Subhanallah. Kemudian dicatat tuh, udah berapa tempat tuh? 4 tempat kemarin. Ditambah yang hari ini jadi 5 tempat. Hari ini kan ditambah dengan surat Al-Baqarah,
Ayat berapa itu? Wa idh qala rabbuka ayat 30. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha 31, 32. Qalu subhanaka la ilma lana ayat 32. Dia di halaman genap, berarti halaman 6. 5 tuh posisinya. Jadi Al-Isra ayat 1, surat Yasin ayat 36, surat Yasin ayat 83, kemudian surah Az-Zukhruf ayat 13. Silakan dicatat. Surah Al-Isra ayat 1. Nah, jadi kalau baca 100, yang satunya itu baca lengkap gitu. Baca lengkap yang satunya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Angkat tuh ayat 1 sak gitu. Jadi tasbihnya utuh, pempok gitu. Wut, padat. Kamilan, syamilan, full paket. Mana lagi misalkan surah Yasin, surah 36 ayat 36. Nah, itu buat yang belum berjodoh. Cakep itu. Bahkan bukan cuma jodoh ya. Misalkan kita punya barang, kan pengen pembeli. Jadi pasangannya produksi, ya ada pembeli dong. Begitu kan? Hah? Ya, itu kan juga azwaja. Kalau kita baca surat Yasin, tasbih surat Yasin kita baca dulu nih 100 misalkan atau 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus kita pengen punya pasangan hidup gitu. Ya udah afirmasinya azwajanya itu pasangan hidup. Nah, kita tutup 100 atau 1000 tasbih dengan tasbihnya Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Atau pasangan kan nggak selalu harus jodoh. Misalkan kita punya anak baru 1, laki-laki, pengen perempuan, pengen sepasang. Atau udah punya perempuan, pengen laki. Atau laki-laki, pengen perempuan. Pasangannya mobil, motor, ya boleh aja silakan. Bagaimana afirmasinya sih? Pasangannya rumah, furniturnya, pasangannya kerjaan, ya teman kerjaannya biar enak. Pasangannya jadi majikan, ya punya bawahan yang bagus. Pasangannya bawaan, punya majikan yang bagus. Pasangannya pimpinan, bagaimana kemudian yang dipimpinnya bagus. Pasangannya dipimpin juga yang memimpinnya bagus. Itu pasangan juga. Pasangannya berpergian, ongkos, itol, yang lain-lain. Ya nggak apa-apa, namanya juga afirmasi, terserah aja kan, bukan tafsir, ya tadabbur. Terus Yasin ayat 83 itu ya tasbihnya kun fayakun. Barangkali kita perlu keajaiban-keajaiban Allah yang rasanya mustahil gitu. Tabrak kemustahilan itu dengan tasbih. Hajar 100, kalau perlu 1000. Nah, nanti di akhir ke 100 atau 1000 tutup dengan tasbih kun fayakun. Yang mana tasbih kun fayakun itu? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Punya utang kayaknya mustahil kebayar, punya penyakit mustahil sembuh, kita mustahil dapat kerjaan, mustahil kita tembus, lulus, mustahil dapat, mustahil punya, mustahil nyampe. Hajar pakai tasbihnya surat Yasin ayat 83. Az-Zukhruf kita udah belajar kemarin, Az-Zukhruf 13-14. Cakep ini buat afirmasi. Duduk yang benar. Tapi bayangin duduknya di pesawat Saudia, Qatar Airlines, Emirat, atau Gulf Air,
punya siapa ya? Gulf Air tuh. Pesawat juga itu, coba cek. Nah, itu kalau pesawatnya Timur Tengah, Arab, biasanya ketika duduk menjelang take off, menjelang terbang, itu ada panduan dari layar, dari sound systemnya pesawat. Ya. Bahrain punya Bahrain. Itu negara kecil tapi punya maskapai luar biasa. Masya Allah. Nah, ketika kita baca tasbih pada Az-Zukhruf, mainkan akal, hati, pikiran, perasaan, afirmasi, visualisasi, imajinasi, afirmasi, omongan. Suatu saat nanti saya sederet keluarga besar, bahkan deret depan, deret depannya lagi, deret belakang dan belakangnya lagi, satu keluarga besar naik pesawat Saudi atau pesawat-pesawat yang lain dari pesawat-pesawat Timur Tengah dan negara-negara Arab. Yang negara Teluk, negara Emirat. Terus baca ini tasbihnya Az-Zukhruf. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dilihat nanti artinya ya. Nah, coba aja dawamin, baca 100 dulu tasbih kecilnya nih dalam tanda petik ya. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 tutup. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kirim ke grup keluarga, Pak. Baca kalian semua ini. Baca ya om, tante, ponakan, adik, kakak, ipar, besan. Baca ya, supaya tahun depan kita liburannya adalah ke Tanah Suci. Tahun baru di Tanah Suci. Lebaran di Tanah Suci. Ramadan di Tanah Suci. Ini. Nah, terus kalian pakai Al-Isra ayat 1. Sekalian ke Aqsa kan. Nyebut Al-Masjidil Haram. Nyebut Al-Masjidil Aqsa. Keren. Bismillah nah. Apalagi kan bertasbih itu apa sih? Bertasbih kan mensucikan Allah. Allah gak pernah salah. Allah gak pernah keliru. Allah gak pernah jahat. Allah gak pernah gak mau nolongin terus. Allah gak pernah gak mau bantuin terus. Allah gak pernah gak ada terus. Terus kenapa nyari yang lain? Kan begitu. Allah mampu, maha mampu lah. Salah satu kemampuannya ditunjukin kan. Siapa sih dia yang disucikan oleh kita? Dan dia memang maha suci, maha terpuji. Alladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Yang memberatkan Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai kemudian arasnya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan 1 malam, nggak sampai 1 hari. 1 malam. Masa dia yang bisa begini bayarin utang doang kagak bisa? Sampai kita nyari-nyari pinjol sampai 9 seri lah. Kita ke KPR, leasing dan segala macam. Udah, begini juga saya minta ampun sama Allah, ya Rabb, ampuni saya. Berarti apa? Kita menyalahi tasbih kita ya. Kita nggak percaya sama Allah. Kita tidak mentasbihkan Allah, tidak memposisikan Allah pada posisinya. Wajar kalau kemudian kita kemana-mana susah gitu. Wajar. Sudah. Di 5 posisi itu sekalian. Al-Baqarah ayat 32. Ya. Masih banyak nih tasbih-tasbih yang lain. Ada yang dipasangin sama azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Pada suratul Waqiah. Azim. Jadi kalau orang bertasbih dia menjadi azim. Menjadi agung, menjadi besar. Menjadi kemudian hebat, sukses, menang, top. Ya tergantung nanti levelnya. Ya terus aja gitu. Biasanya sih emang yang menghentikan tuh dosa gitu ya, kesalahan. Udah saya minta didoain sama teman-teman semua supaya saya diampuni sama Allah, dimaafin sama Allah, kesalahannya ditutup, diperbaiki sama Allah. Bener, tasbih itu ngangkat. Nah, itu azim ditempelin sama tasbih seperti ditempelinnya As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Hakim. Jadi baca ya, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Khususnya tasbih setelah sholat fardu. Jangan ditinggal itu. Zikir habis sholat kan ada tasbihnya subhanallah. Dan bahkan tasbih mempunyai kedudukan istimewa 2 kali disebut.
dalam ruku, dalam sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Masya Allah. Allah. Hebat ini. Subhana rabbiyal azim. Udah orang yang sholat itu di ruku, udahlah. Tapi kan kita nggak sholat. Sholatnya kita juga begitu. Bagaimana bisa azim? Akhirnya kita kecil banget dan diledekin orang kayak saya. Maki-maki orang, dibully, apa ya udahlah kita kembalikan kepada Allah udah. Subhana rabbiyal a'la, tinggi gitu ya, tapi kan kita rendah. Aduh bener dah, kita banyak istighfaran ya Allah, ya Allah ampunin dah. Habis ini kita banyakin tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah saran saya tadi, setelah 100 sampai 1000 kita tutup dengan membaca tasbih sempurna dari 5 ayat yang tadi sekalian aja udah. Ya, saya ulangi ya, Al-Isra ayat 1, surat Yasin ayat 36 dan 83, kemudian Az-Zukhruf 13-14 dan surah Al-Baqarah ayat 32. Diulangi lagi. Oke. Al-Isra ayat 1. Tulis tuh. Al-Isra ayat 1. Kemudian Yasin ayat 36 dan 83. Yasin 36 dan 83. Kemudian Az-Zukhruf 13 dan 14. Ditambah dengan tambahan pada malam hari ini ya, Al-Baqarah ayat 32. Sebenarnya tadi ada Al-Waqiah kan? Ada Al-Waqiah tuh 2 kali tuh, fasabbih bismi rabbikal azim. Dan Waqiah kan baca tiap hari udah. Yasin juga baca tiap hari udah. Insyaallah dah semua bakalan ditolong oleh Allah di 1001 masalah dan hajatnya. Amin. Kebutuhan dan keperluan, cita-cita dan impiannya. Oke, selamat bertasbih saudara-saudara semua. Ya. Cukuplah subhanallah, subhanallah sudah cukup gitu. Apalagi kalau dia mau subhanallah bihamdi 100 kali pagi hari, 100 kali di sore. Tapi ntar kita cicil aja deh. Kita jadiin materi-materi berikutnya di serial bertasbih. Saya Yusuf Mansur ya, sampai di penutupan majelis saja pakai tasbih kan? Subhanakallahumma wa bihamdika. Maksudnya apa sih? Yang namanya orang lagi bermajelis, suka aja ada dosanya, suka ada aja dosanya. Makanya kita balikin dengan bertasbih. Nah itu salah satu hikmahnya. Yuk kita tutup dengan tasbih di akhir majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati wa adada kamali wa kama yaliku bi kamali daiman abada. Lupa. Kita doain Kiai Jazir. Kita doain Kiai Jazir Masjid Jogokarian yang wafat. Masya Allah, la quwata illa billah, yang ngantar ke pemakamannya ribuan. Belum lagi dapat doa dari berbagai masjid di seluruh tanah air dan mancanegara. Kita doain orang saleh, kita doain Kiai besar ini supaya kemudian doa itu kembali pada kita juga insya Allah. Dan sekaligus doanya buat seluruh arwah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia, dari yang dulu sekarang hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Khusus buat kawan-kawan WLH, waktunya lunas utang dan kaya raya yang tergabung di WLH 1, 2 dan 3, terima kasih banyak. Mohon maaf kita belum zoom sampai hari ini nih. Belum zooman ya. Dan juga buat keluarga besar Darul Quran dan anak-anak ayah yang lagi pada libur di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Salam buat keluarga masing-masing di rumah. Insyaallah kita ketemu besok kalau Allah izinkan, kita ngaji lagi di jam-jamnya 8:30, jam 9 kira-kira begitu. Makasih ya. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati wa adada kamali wa kama yaliku bi kamali daiman abada. Makasih, sampai ketemu.